Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari yang akan mengajar kalian di kelas 11 ini dengan jurusan atau tema otomatisasi tata kelola kepegawaian. Baiklah, saat ini kita belum bisa melaksanakan tatap muka ya anak-anak. Jadi harap bersabar untuk kita mematuhi PPKM ini atau anjuran dari pemerintah. Pembelajaran kali ini kita adakan dengan daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian dimohon atau diharapkan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jauh ini dengan semaksimal mungkin agar kalian bisa menerima pendidikan atau ilmu walaupun dari rumah. Demikian ya. Kita mulai dengan modul 1 yaitu aktivitas dan sistem administrasi kepegawaian. Dalam hal ini kita memiliki konsep dasar dari administrasi kepegawaian. Seperti kita ketahui bahwa administrasi kepegawaian itu selalu dikaitkan dengan pegawai atau karyawan. Jadi dalam proses administrasi kepegawaian akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri. Ya, dan menurut Slamet Saksono, kalian bisa lihat di buku ya, itu menyatakan bahwa administrasi kepegawaian merupakan cabang ilmu administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi. Jadi secara umum pengertian administrasi kepegawaian itu adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Dan bisa dilihat di materi berikutnya yaitu perumusan dan fungsi administrasi kepegawaian menurut beberapa ahli. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu menurut Felix Anigro, fungsi atau kegiatan administrasi kepegawaian adalah pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Kedua, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. Penarikan tenaga kerja yang baik. Kemudian ada seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai. Kemudian perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai. Terusnya penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. Kemudian perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai yang baik ditempatkan sesuai dengan kecakapannya atau capability-nya ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moral serta disiplin pegawai. Di sini juga diterangkan menurut pendapat dari Glenn O. Stahl mengenai fungsi-fungsi atau kegiatan dalam administrasi kepegawaian itu adalah: pertama, penentuan yurisdiksi; kedua, pengusahaan tenaga kerja; ketiga, pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar dari calon-calon yang lulus dalam ujian tersebut. Ada juga pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan dari daftar calon-calon yang lulus ujian. Kemudian pembuatan standar-standar untuk
tugas-tugas jabatan. Ada juga pengurusan daftar-daftar pembayaran, kemudian penentuan kebijaksanaan yang luas dan prosedur yang distandarisasi tentang hal-hal seperti masa percobaan, pemindahan dan kenaikan pangkat, kehadiran dan cuti, tingkah laku dan disiplin, pemberhentian dan keluhan-keluhan. Kemudian ada pengembangan petunjuk dan informasi serta mendorong praktik yang terbaik dalam pengawasan, program-program kesehatan dan keamanan, penilaian prestasi kerja, lingkungan kerja, rekreasi dan latihan jabatan. Kemudian dilanjut dengan penyelenggaraan riset kepegawaian. Kemudian penyelenggaraan latihan jabatan, pelaksanaan sistem pemensiunan pegawai, pemeliharaan rencana yang membangun mengenai hubungan masyarakat. Dan terakhir adalah pemberian saran-saran mengenai manajemen kepegawaian dan perbaikan kebijaksanaan secara berkala kepada pimpinan atasan. Namun, sedangkan menurut Profesor Dr. R. Arifin Abdurrahman, administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara. Demikian menurut Profesor Dr. R. Arifin Abdurrahman ya. Selanjutnya ada pendapat menurut Paul P. Gorse dan Charles E. Meyers serta Thomas G. Spatz. Mereka berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu cara atau prosedur tentang mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya. Kemudian lanjut dengan menurut Lawrence E. Apley yang menjabarkan bahwa administrasi kepegawaian mula-mula menjadi bagian dari manajemen ilmiah, terutama dalam hubungannya dengan employment atau pegawai, ujian, penempatan, penentuan upah, dan penilaian hasil karya. Manajemen yang baik itu berarti memperoleh hasil yang efektif dari orang-orang atau sumber daya manusia. Sedangkan menurut William E. Moser dan J. Donald Kingsley, yaitu fungsi-fungsinya mencakup sebagai klasifikasi yurisdiksi, klasifikasi kewajiban, penarikan tenaga kerja, seleksi dan sertifikasi, percobaan, penilaian kecakapan pegawai, pemindahan, kenaikan pangkat, penempatan kembali dalam jabatan lama, latihan dan pendidikan, kehadiran atau absensi, pengeluaran pegawai, disiplin, pengajuan keberatan, kompensasi atau imbalan jasa, pemeriksaan daftar pembayaran atau gaji, pensiun, keluhan dan saran, kesehatan, rekreasi dan kesejahteraan, lingkungan kerja, kerjasama antar pegawai, kerjasama antar pegawai dan atasan, peraturan dan ketentuan, penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang, riset dan hubungan kerja. Itu adalah semua pengertian menurut dari para ahli. Untuk saat ini kita sudahi dulu materinya. Kita hanya membahas mengenai dari materi tentang administrasi kepegawaian ya, atau tata kelola kepegawaian. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dan harus ditanyakan, bisa hubungi saya melalui WA atau mungkin bisa nanti lewat sekolah untuk dilanjutkan kepada saya. Nanti setelah ini kalian bisa buka link Google Form untuk mengisi absen dan tugas kalian. Itu adalah syarat penting dalam pembelajaran ini ya. Ini gunanya untuk mengetahui bahwa kalian mengikuti mata pelajaran dari saya. Nanti di sana kan ada poin-poinnya ya, biar jelas kalian mengikuti materi saya atau tidak. Demikian, jangan lupa protokol kesehatannya selalu dipatuhi, kurangi mobilitas
beraktivitas di luar agar bisa terjaga kesehatannya. Kita bisa selalu beraktivitas di dalam pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita akan jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.